Halo traders, selamat datang di Traders TV. Sekarang saya lagi bersama dengan Bro Evan Prawira nih. Jadi Bro Evan Prawira ini salah satu teman saya. Dia juga udah trading dan dia masih muda banget tentunya. Nah, Bro Evan ini trading udah cukup lama. Nanti kita dengar dulu sedikit cerita dia trading dan gimana aja pengalaman dia selama trading. Boleh, Bro Evan? Oke, halo semuanya. Saya Evan Prawira ya, panggil Evan aja. Ya, saya trading tuh mulai dari tahun 2017 lah ya. Berarti kurang lebih udah 5 tahunan, 4 tahun, 5 tahun lah. Itu diawalinya di market kripto, akhirnya masuk ke market kripto di sektor futures, dan dari crypto futures itu merambah lagi ke forex dan futures market kayak gold atau Nasdaq, ya seperti itu sih. Di awal untuk karir trading saya ya, itu dimulai dari kripto. Dan kenapa pindah ke forex atau ke Nasdaq atau komoditas kayak gold itu karena melihat kayak dia dari segi pergerakan harga, volatilitas dan probabilitasnya itu lebih oke ya. Dan kalau kripto kan kita bisa lihat kayak pergerakannya itu kadang banyak anomali, banyak fake out, banyak yang nggak sesuai analisa. Jadi kenapa saya sekarang bertahan di market futures ini karena ya hasil dan perjalanan saya sebelum-sebelumnya, dan saya menemukan hasilnya lebih bagus di market forex dan futures. Seperti itu, Bro Robert. Wah, mantep banget. Jadi itu pengalaman dari Bro Evan Prawira. Jadi Bro Evan Prawira ini udah berapa lama trading kira-kira? Kurang lebih kalau di market forex dan futures itu kurang lebih ya 2 tahun 3 tahun ya, karena tahun-tahun pertama itu di market crypto. Oke, berarti udah lumayan lama banget ya. Nah, Bro Evan, sekarang saya lagi mau analisa nih untuk Nasdaq. Tapi boleh Bro Evan ini sekarang sharing dulu kira-kira outlook-nya gimana untuk Nasdaq atau US 100 ini. Dan tentunya kenapa kita mau bahas tentang Nasdaq, karena dari sisi astrologi pun kita ada cycle, yaitu adalah moon phase, yaitu pada tanggal 16 Mei di tahun 2022. Dan kebetulan di Nasdaq ini kan karena trennya masih bearish dan kita tahu bahwa sebenarnya moon phase ini berpengaruh untuk membentuk yang namanya turning point pada market. So kita akan cari tahu kira-kira turning point apa yang akan terjadi dari sudut pandangnya Bro Evan terlebih dahulu, baru nanti dari sudut pandang saya. Tapi kalau misalkan saya setuju dengan sudut pandangnya Bro Evan, kita nanti langsung entry aja ke dalam chart. Oke, kita bedah dulu dari time frame H4 ya. Di sini memang terlihat trennya sedang bearish ya, yang dimulai sejak tanggal 28 Desember tahun lalu ya. Dan di teritori bearish ini kita emang peluangnya lebih oke buat mencari entry yang follow the trend juga ya. Dan kalau kita lihat di sini berdasarkan indikator yang ada di chart itu stokastik ya, settingan 533, di sini udah menunjukkan adanya indikasi dari bearish divergence yang kita bisa tarik. Oke, dan kita udah melihat di sini ada pelemahan harga dan rejection ya di level harga 12.500 sampai 12.400, dan di sini cukup oke ya, cukup bagus kalau kita entry sell, atau kita juga bisa entry menggunakan pending order atau sell stop ketika dia adanya break structure atau keluar dari inside bar-nya. Jadi untuk outlook dari saya pribadi, Nasdaq pergerakannya masih cukup bearish, masih bagus untuk kita entry sell, dan risk to reward juga cukup oke ya untuk di area harga ini, karena ketika misalkan kita entry, kita pasang trigger sell stop ya di area 12.200 misalkan. Di sini kita bisa taruh stop loss di atas high sebelumnya ya, high yang terakhirnya di kisaran level 12.500 sampai 12.600. Berarti di sini kita memiliki resikonya itu kurang lebih di 300 pips, dan untuk target profitnya di sini kita coba pakai Fibonacci retracement. Oke, kita bisa menempatkan take profit pertama di Fibonacci 1618, dan take profit kedua itu berada di 2618 ya. Wah, berarti ini outlook-nya sebenarnya lebih ke swing trade ya, Bro Evan?
Karena stop loss Kalau ini cukup misalkan besar ya. kalau dibedah dari time frame H4 memang mungkin masuknya ke swing ya karena time frame-nya besar. Betul. Tapi kalau misalkan kita bedah ke time frame yang lebih kecil, misalkan masuk ke time frame 30 menit ya atau M15. Nah, di sini kita bisa lihat ya, adanya peluang dari Nasdaq untuk membuat pola dari chart pattern head and shoulders ya, di mana setuju banget saya. Nah, di mana ini adalah area shoulders pertamanya, ini adalah area peak atau head-nya, dan memungkinkan kita untuk entry sell. Ya, kita masih bisa pasang sell limit atau seperti udah terjadi rejection ya dari area shoulders dirinya ya. Jadi mungkin udah telat. Jadi indikasi saya dari sini dia turun mengejar area low sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih gambaran outlook saya untuk Nasdaq di time frame lebih kecil di ini Bro Robert. Wah, mantep banget. Oke. Jadi sebenarnya outlook saya sebenarnya kurang lebih mirip dengan Bro Evan, cuman mungkin saya akan lebih perjelas sedikit aja karena kebetulan saya juga entry. Kenapa saya entry nanti saya coba jelaskan ya. Jadi saya izin untuk share screen dulu ya Bro Evan. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya telah update untuk outlook dari Nasdaq ini di Instagram saya. Jadi make sure kalian semua follow Instagram saya. Itu namanya Roberto Setia ditambah A-nya satu lagi. Jadi Roberto Setia A-nya 2 di belakang. Nah, jadi saya udah sempat update yang sebelumnya tadi pagi saya update bahwa Nasdaq ini sebenarnya membentuk pola yang disebut sebagai double top, tapi ternyata double top ini gagal atau tidak valid. Dan sekarang outlook Nasdaq ini menurut saya sedang membentuk yang namanya head and shoulders pattern, sama seperti yang tadi Bro Evan bilang. Nah, maka dari situ saya tadi update juga kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 30 menit yang lalu bahwa sebenarnya Nasdaq ini ada pola yang disebut sebagai head and shoulders pattern, dan di situ juga saya menyampaikan bahwa sell limit saya di area 12.400. Jadi ini sekarang saya sudah entry dengan kondisi profit ya kurang lebih sekitar $69 ya. Berarti kurang lebih sekitar 690.000. Padahal kalau dihitung secara pips kita itu baru sekitar floating profit 40 pips. Jadi memang kalau kita trading di Orbitrade tentunya ya, kalau kita trading di Orbitrade itu untuk PL atau profit maupun loss-nya itu akan dikali 2. Nah, lebih tepatnya kita ini sedang profit kurang lebih sekitar 37 pips, tapi secara dolar kita profit $67. Jadi PL-nya akan dikali 2. Kalau misalkan yang dikali 1 berarti sekitar $37 aja profitnya. Makanya saya suka trading di Orbitrade. Jadi kalau teman-teman mau trading di Orbitrade bisa juga klik link di bawah, nanti pasti akan ada linknya. Nah, jadi saya akan mulai untuk outlook dari saya. Yang pertama tadi saya setuju banget dari outlooknya Bro Evan bahwa memang Nasdaq ini sebenarnya tren besarnya masih bearish. Jadi kita bisa lihat juga dari sisi daily time frame. Dan kemudian secara moon cycle-nya atau moon phase-nya, di sini kita melihat bahwa di tanggal 16 Mei di tahun 2022 ini terbentuk yang namanya full moon. Nah, kita nggak tahu yang namanya full moon ini adalah potensinya plus minus 1 hari. Jadi bisa saja ketika di tanggal 16 ini membentuk peak, tanggal 17 yang nanti besok baru membentuk yang namanya validation terhadap turning point atau terhadap swing high-nya. Itu secara momentum untuk moon phase-nya. Dan kemudian kalau kita bedah di time frame H4, di sini tadi saya setuju banget ada yang namanya bearish divergence. Jadi ini sebenarnya akan mendukung secara swing trade daripada Bro Evan tadi. Jadi kita akan lihat sebenarnya turunkan time frame-nya untuk menentukan entry trigger dan juga untuk menentukan area stop loss yang lebih minim. Jadi tadi saya sudah melakukan share di Instagram saya, kan tadi saya sudah sempat bilang bahwa ada head and shoulders. Nah, jadi ini cara saya menggunakan head and shoulders pattern. Yang pertama, saya akan menggambar yang namanya left shoulders-nya, dan kemudian saya akan menggambar titik head-nya, kemudian saya akan menggambar yang namanya right shoulders. Nah, ketika saya menggambar right shoulder, saya juga bisa menarik yang namanya external retracement daripada Fibonacci untuk menentukan area harmonic resistance-nya. Dan di sini kita lihat tepat di area 61,8 dan juga tepat di area pembentukan peak atau pembentukan swing high daripada left shoulders-nya, itu kita melakukan sell limit atau kita melakukan yang namanya entry sell pending order. Ketika harga masuk ke area di atas harga yang sedang berjalan, harga akan open secara otomatis. Itu adalah sell limit. Nah, ketika saya sell limit tadi dia terjadi break dari area base sebelumnya dan kemudian drop, ya kan?
Nah, lalu bagaimana kalau kita udah sell limit di area left shouldersnya atau di area 61,8 daripada Fibonacci. Jadi sebenarnya kalian bisa gunakan juga harmonic support daripada Fibonacci, baik itu external retracement maupun internal retracement. Dan kenapa saya begitu yakin di area 61,8 ini terjadi rejection? Yang pertama, kalau kita hapus dulu ya secara chart patternnya, kita menggunakan yang namanya price cluster. Di sini 61,8 secara XAB ya, atau internal retracement daripada Fibonacci. Kemudian kita juga bisa menarik yang namanya XAY di sini. Jadi kita akan gabungkan XAB pertama dan kemudian XAY ini untuk external retracement, dan di sini area 1618. Dan kemudian di sini juga area yang disebut sebagai left shoulders-nya. Jadi kalau kalian belajar pattern tentang Quasimodo, ini bisa kalian gunakan untuk entry di area left shoulders-nya. Tapi ini lebih tepatnya adalah pattern head and shoulders. Nah, itulah cara saya melakukan entry, cara saya melakukan sell limit di area 12.400. Jadi semoga aja trading plan yang sudah kita share pada malam hari ini bersama Bro Evan tentunya ini dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau untuk targetnya ini sebenarnya untuk mid term-nya ya, mungkin bisa 1 harian itu Nasdaq ini sebenarnya bisa berpotensi untuk masuk ke area 11.900. Di situ ada area gap. Ya, di sini ada area gap yang memang berpotensi untuk ditutup oleh Nasdaq. Secara momentum ada full moon yaitu di tanggal 16 Mei di tahun 2022. Secara chart pattern membentuk yang namanya head and shoulders, dan secara entry trigger kita sudah mendapatkan entry trigger yang cukup baik dengan stop loss-nya kurang lebih di area atas daripada head shoulders-nya. Di sini kita lihat di 12.500, berarti sekitar 100 pip, dengan target price ke bawah itu kurang lebih sekitar 500 pip atau sampai dengan 510 pip. Jadi risk to reward-nya 1:5. Nah, itu cara saya menggunakan trading plan yang baik dan benar, dan cara saya menghitung yang namanya risk reward. Gitu Bro Evan. Nah, menurut Bro Evan gimana nih? Kira-kira setuju nggak nih head and shoulders ini bakalan di break? Kalau dilihat dari momentum, apalagi dari time frame besarnya ya, tadi time frame H4, itu momentumnya semua mendukung ya, dari segi trend bearish, dari time frame H4 juga ada bearish divergence, lalu masuk ke time frame yang lebih kecil di 30 menit dia ada chart pattern dari head and shoulders yang dimana itu konfirmasi untuk kembalikan arah tren ya. Betul. Mungkin kalau misalnya Bro Robert kebagian dapat sell limit di 12.400, mungkin kan banyak yang nanya nih ya, kayak waduh udah ketinggalan nih, udah turun dari area left shoulders-nya. Terus gimana entry-nya? Mungkin kalau dari saya entry terbaik setelah itu ketika dia ada konfirmasi dari candle reversal ya. Misalnya nih sekarang kan udah ada indikasi dia rejection ya. Oke, boleh sebentar. Saya atur Bro Evan ini untuk jadi host, jadi bisa share screen. Silakan Bro Evan. Siap. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah chart pattern yang tadi Bro Robert juga sudah gambarkan, yaitu head and shoulders pada time frame 30 menit. Jadi kalau bagi kalian yang nggak kebagian entry di area 12.400 karena udah keburu terjadinya rejection, mungkin kita bisa menunggu adanya konfirmasi dari candle reversal ya. Misalnya ada inverted hammer. Jadi kalau misalkan candle pada time frame 30 menit ini closing dengan mengindikasikan candle itu adalah candle reversal seperti inverted hammer atau hanging man, di situ kita bisa juga entry dengan stop loss sama seperti Bro Robert di area 12.500. Cuman mungkin bedanya berarti untuk risk to reward-nya beda tipis ya. Kurang lebih risk-nya beda 50 pips lebih besar dan reward-nya beda 50 pips lebih kecil. Itu aja sih. Ya, jadi itu cara dari Bro Evan. Kalau misalkan teman-teman mau dapetin update lebih lanjut tentunya make sure kalian udah follow Instagram saya udah taruh linknya di bawah. Nanti make sure juga kalian follow Instagramnya Bro Evan Prawira. Nanti kita juga taruh di kolom description. Dan teman-teman kurang lebih seperti itu bagaimana cara kita melakukan trading plan atau bagaimana cara kita melakukan analisis daripada Nasdaq. Oke, thank you Bro Evan udah nemenin saya untuk analisis daripada Nasdaq pada malam hari ini. Terus sukses Bro Evan, terus semangat untuk tradingnya. Dan kira-kira ada pesan tips and trick gak nih buat teman-teman yang suka trading di Nasdaq? Apa saja yang perlu dihindarin menurut Bro Evan? Untuk trading di Nasdaq sih intinya kalau pertama banyak yang nanya analisanya kayak gimana, price action is the king ya kalau menurut saya. Setuju. Ya. Jadi
tetap price action nomor satu, dan kedua sebelum entry kita tetap ya harus punya trading plan. Misalnya kita mau entry Nasdaq itu di cluster di harga berapa, dan kita harus entry sesuai dengan trading plan yang kita buat, dan disiplin stop loss ya, karena biasanya di Nasdaq misalkan kita punya analisa untuk entry sell nih, tahunya setelah US Cash Open itu pergerakan harganya naik atau cenderung bullish, dan biasanya kalau di market Nasdaq ketika kita melakukan counter trend atau kita tetap maksa sell di saat pergerakan saat US Cash Open itu naik, sering banget kita keseret dan market nggak ada turun ya, naik terus. Jadi kalau misalkan udah di luar analisa kita, ada baiknya udah kita off trade dulu, kita keluar dulu dari market. Tapi kalau kita memang analisanya tepat dan sejalan sama market, ya cukup dipantau aja, stop loss tetap disiplin. Kalau udah running beberapa pips, ada baiknya juga set break even point ya. Oke, mantap banget. Ya, betul banget, saya setuju. Jadi set break even point itu adalah poin utama ketika kita trading. Jadi ada rules yang paling penting kalau misalkan teman-teman bergabung di CIT. Kenapa? Karena juga saya salah satu murid daripada CIT Certified Program, saya di batch 27, bahwa ada golden rules yang paling penting. Jadi kita nggak boleh namanya membiarkan profit kita itu menjadi loss. Nah, contoh, kayak sekarang tadi saya sudah dapat profit sekitar 30 pips. Tapi menurut saya set break even point itu yang cukup oke adalah sekitar 100 pips. Nah, jadi ketika nanti sudah masuk ke 100 pips, saya akan melakukan set BEP. Jadi area stop loss-nya tadi di 12.500, saya akan tarik ke bawah di area entry saya. Jadi ketika dia naik, saya BEP. Saya tidak akan menerima loss. At least kita dapat profit. Atau enggak, kalau misalkan 100 pips mau di take sebagian dulu, boleh banget gitu. Ya, jadi kurang lebih begitu aja teman-teman untuk analisis daripada Nasdaq, khususnya dari Bro Evan Prawira, dan tadi juga ada tambahan sedikit dari saya. Tapi jelas untuk malam hari ini kita berdua punya outlook yang sama bahwa Nasdaq ini berpotensi untuk melemah. Jadi kita akan entry sell di pola head and shoulders ini. See you teman-teman, kita ketemu lagi di next video berikutnya. Oke traders, sekarang kita sudah lagi running profit untuk Nasdaq kurang lebih sekitar $300, jadi kurang lebih sekitar 150 pips untuk di Orbi Trade. Jadi sekarang Nasdaq ini berjalan sesuai dengan plan kita, kurang lebih ini membentuk yang namanya head and shoulders dan sudah valid membentuk rejection, kita tinggal tunggu break aja. Jadi semoga kita bisa profit sesuai dengan target price kita yaitu di 11.890, kurang lebih sekitar 500 pip. Jadi tadi sekarang plannya adalah kita akan set BEP terlebih dahulu. Jadi ketika dia naik kita sudah mendapatkan posisi BEP. Jadi kita akan tinggal, nanti kita akan lihat lagi update-nya untuk besok.